Seperti patung Liberty membawa obor tanpa api, membawa buku tanpa isi. Berdirinya saya di sini ingin berpidato dengan judul Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kecilnya dia mempunyai jangan lupa memberi tomat. Kalau antum umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Denny Fitria di SPDI, dan saya hormati para pembawa acara dan yang sayangi para teman-teman sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada putri Abdullah Bu Azemina yang lahir di Kota Mekah pada tahun gajah, yaitu Baginda Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberi di sini ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul berbakti kepada orang tua. Tasawuf Pawalan. Ketahuilah bahwa kewajiban yang paling besar yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya setelah kewajibannya bersama Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, yaitu kewajibannya bersama berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullahi wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Artinya, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sesekali kalian mempersekutukannya, dan berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua dengan menggambarkan pengorbanan dan jasanya, terutama ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui. Ya Rasulullah, mana baru qala umaka qultu suma'ayun, mana baru qala umaka qultu suma'ayun, mana baru qala umaka qultu suma'ayun, mana baru qala abaka sumal aqraba mal aqraba. Yang artinya, ya Rasulullah, siapakah yang pantas saya hormati dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Ayahmu dan yang terus sedekatnya. Baik, beginilah pidato dari saya. Tapi situlah pidato dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du.
Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi kita nikmat rohani, nikmat jasmani, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat yang lain-lain. Dan jangan lupa pula salat bertangkaikan salam, berdaunkan iman kita junjung sajikan kepada Nabi besar kita, yaitu penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang, dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran, dari zaman yang gelap gulita hingga zaman terang-benderang. Tetapi umat Nabi Muhammad tidak pernah ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Betapa besar pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Betul teman-teman? Betul. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Diri Fitra di SBDI, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuang. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang megang obor tanpa api, yang megang buku tanpa isi. Tetapi berdirinya saya di sini ingin berpidato yang berjudul menyantuni anak yatim. Asopawalan. Anak yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya meninggal dunia sebelum ia dewasa. Dan apabila yang meninggal ibunya, maka disebut piatu. Anak yatim butuh kasih sayang dan harus disayangi. Betul teman-teman? Betul. Dan anak yatim adalah anak laki-laki atau anak perempuan yang ditinggal oleh ayahnya meninggal dunia belum ia dewasa atau haid, maka itu disebut yatim. Dan apabila yang meninggal ibunya di antara bayi laki-laki, di antara anak laki-laki dan anak perempuan sebelum ia balik atau haid, maka disebut piatu. Dan apabila dua-dua meninggal, maka disebut yatim piatu. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim fi jannati hakaza." Artinya, aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga nanti seperti ini. Rasulullah SAW menyampaikan bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Bagaimana dekatnya itu kita bersama Rasulullah SAW nanti di surga. Kalau kita mau dekat kepada Rasulullah SAW di surga nanti, maka kita harus menyantuni anak yatim. Coba lihat jari tengah dan jari telunjuk, bagaimana dekatnya. Dan Allah akan melunakkan hati manusia yang keras, akan menjadi lembut. Dan Allah tidak mudah itu saja, akan menghilangkan rasa kikir, dusta, iri, dengki, dan yang lain-lain. Dan Allah bukan mengucapkan itu saja, tapi akan menambahkan materi hidupnya. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, yang artinya, berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Kalau kita ingin masuk surga, maka berilah makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Memberi makan orang miskin itu mudah. Jika ada orang miskin yang kelaparan, maka kita berikan nasi, jajan-jajanan. Dan mengusap kepala anak yatim, kita menyayanginya, menyantuninya, dan mengusap kepala. Mungkin sampai sini sajalah pidato yang singkat saya ini. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sebelum saya menutup pidato ini, bolehkah saya berpantun wahai teman-teman? Boleh. Bila ada sumur di ladang, boleh kita bernumpang mandi. Bila ada waktu yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kita sanjung tinggikan kepada putranya Abdullah buati Aminah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Berdirinya saya di sini ingin membawakan pidato yang berjudul berbakti kepada orang tua. Tasopawalan. Ketahuilah teman-teman, kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, yaitu kewajiban. Ketahuilah bahwa kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba setelah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu adalah kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mensekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wasainal insani walidayhi ihsana hamalat ummu kurha wa wada'at kurha. Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah susah payah dalam mengandungnya, ibunya telah susah payah dalam melahirkannya. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa besarnya kewajiban kepada kedua orang tua dengan menggambarkan betapa besarnya jasa orang tua, terutama ibu kita sendiri. Ibu kita telah menyusui, ibu kita telah mengandung, dan ibu kita telah melahirkan, ibu kita telah menyusui. Maka sudah semestinya lah kita sebagai seorang anak berbuat baik kepadanya. Orang tua kita telah memberikan jiwa dan raganya, harta, nyawa, tenaga, semua ia korbankan untuk kita, teman-teman. Apa yang kita balas, teman-teman? Teman-teman, mau tahu nggak amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau. Maka ini hadisnya, teman-teman. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali habbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu? Qultu summa ayyu? Birrul walidaini. Qultu summa ayyu? Al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya, ya Rasulullah, amalan apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul bersabda, salat pada waktunya. Lalu apalagi ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apalagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tasopawalan. Inilah mereka, teman-teman, sebagaimana dia menyayangi kita di waktu kecil. Cinta ibu menenangkan, cinta ayah menguatkan. Lantar dia ayam ladzi madot, tidak akan
datang, hari-hari yang telah berlalu. Demikian pidato singkat saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata saya yang salah, mohon maafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi